pagi teman-teman semua, perkenalkan nama saya Jessica Limbong. Saya mahasiswi dari Politeknik Negeri Medan jurusan Akuntansi, Prodi Akuntansi Keuangan Publik. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai bukti audit dan kertas kerja audit. Audit internal bersandar pada logika yang meliputi penalaran dan penarikan kesimpulan. Audit internal menggunakan professional judgment, pertimbangan profesional yang matang ketika menggunakan kesimpulan berdasarkan bukti yang mereka kumpulkan dan evaluasi. Definisi bukti audit yaitu segala informasi yang mendukung angka-angka atau informasi lain yang disajikan dalam laporan keuangan, yang dapat digunakan oleh auditor sebagai dasar yang layak untuk menyatakan pendapat. Bukti audit mencakup informasi yang sangat persuasif, misalnya perhitungan auditor atas sekuritas yang diperjualbelikan, dan informasi yang kurang persuasif, misalnya respon atas pertanyaan-pertanyaan dari para karyawan klien. Buku harian, buku besar, dan buku pembantu, memo dan catatan tidak resmi seperti daftar lembar kerja, mendukung alokasi biaya, perhitungan, dan rekonsiliasi secara keseluruhan, itu merupakan bukti yang mendukung dalam laporan keuangan. Informasi pendukung lainnya meliputi seperti dokumen, seperti cek, faktur, surat kontrak, notulen rapat, konfirmasi, dan pernyataan tertulis dari pihak yang kompeten. Informasi yang diperoleh auditor melalui tanya jawab, pengamatan, inspeksi, dan pemeriksaan fisik, serta informasi lain yang dihasilkan atau tersedia bagi auditor yang memungkinkannya untuk menarik kesimpulan dengan alasan yang kuat. Bukti audit juga diartikan sebagai semua informasi yang digunakan oleh auditor dalam pembuatan kesimpulan atau opini yang dibuat. Bukti audit termasuk di dalamnya ada dua, yang pertama catatan akuntansi yang menghasilkan laporan keuangan, yang kedua informasi lainnya yang berhubungan atau terkait dengan catatan akuntansi, dan pendukung alasan logis dari auditor tentang laporan keuangan yang layak. Pilihan akan bukti audit dipengaruhi oleh yang pertama, pemahaman auditor atas bisnis dan industri klien, yang kedua perbandingan antara harapan auditor atas laporan keuangan dengan buku dan catatan klien, yang ketiga ada keputusan tentang asersi yang material bagi laporan keuangan, yang keempat ada keputusan tentang risiko bawaan dan risiko pengendalian. Selanjutnya kita akan membahas mengenai ciri bukti audit yang baik. Yang pertama ada relevan atau relevansi bukti audit mencerminkan hubungan antara bukti tersebut dan kegunaannya. Tentunya di sini disebut relevan jika bukti yang didapat tersebut mempunyai hubungan yang logis. Yang kedua ada reliability atau dapat dipercayainya suatu bukti terlihat dari tepatnya bukti itu masuk akal dan terpercayainya sumber bukti dan teknik untuk mendapatkannya. Yang ketiga ada sufficiency atau kecukupan bukti yang berhubungan dengan kuantitasnya. Harus ada cukup bukti aktual dan meyakinkan sehingga seseorang yang tidak bias akan sependapat dengan temuan auditor dan juga kesimpulan dari auditor tersebut. Selanjutnya kita akan membahas mengenai prosedur audit. Penentuan prosedur audit yang digunakan yang pertama ada inspeksi, merupakan pemeriksaan secara rinci terhadap dokumen atau kondisi fisik tersebut. Yang kedua ada pengamatan. Pengamatan merupakan prosedur audit yang digunakan oleh auditor untuk melihat atau menyaksikan pelaksanaan suatu kegiatan. Yang ketiga ada konfirmasi. Konfirmasi merupakan bentuk penyelidikan yang memungkinkan auditor memperoleh informasi secara langsung dari pihak ketiga yang bebas. Yang keempat ada permintaan keterangan atau inquiry, merupakan prosedur audit yang dilakukan dengan meminta keterangan secara lisan. Yang kelima ada penelusuran atau tracing. Dalam pelaksanaan prosedur audit ini, auditor melakukan penelusuran informasi sejak mula-mula data tersebut direkam pertama kali dalam dokumen, dilanjutkan dengan pelacakan pengolahan data dalam proses akuntansi. Yang keenam ada pemeriksaan dokumen pendukung atau vouching, merupakan prosedur audit yang meliputi inspeksi terhadap dokumen-dokumen yang mendukung suatu transaksi atau data keuangan untuk menentukan kewajaran dan kebenarannya. Yang ketujuh ada perhitungan. Prosedur ini meliputi yang pertama ada perhitungan fisik terhadap sumber daya berwujud seperti kas atau persediaan. Yang kedua ada pertanggungjawaban semua formulir
bernomor urut tercetak. Selanjutnya ada scanning, merupakan review secara cepat terhadap dokumen, catatan dan daftar untuk mendeteksi unsur-unsur yang tampak tidak biasa yang memerlukan penyelidikan lebih mendalam. Yang terakhir ada pelaksanaan ulang. Prosedur ini merupakan pengulangan aktivitas yang dilaksanakan oleh klien. Lalu kita akan membahas mengenai audit software. Di sini Generalized Audit Software membantu auditor internal melakukan berbagai operasi, diantaranya yang pertama ada memeriksa file untuk memastikan sah, lengkap, dan akuratnya isi file tersebut. Yang kedua ada menghitung kembali perhitungan yang ada. Selanjutnya memilih dan mencetak sampel dan menghitung hasil sampling. Selanjutnya membandingkan informasi dalam file yang berbeda dan terpisah. Lalu mengikhtisarkan, mengurutkan, dan memformat kembali data. Selanjutnya mencari anomalis dalam data yang mungkin mengidentifikasi error atau fraud. Selanjutnya membuat dan mencetak laporan. Dan yang terakhir membuat catatan historis tentang analisis data yang dilakukan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kertas kerja audit. Dapat kita lihat bahwa definisi kertas kerja adalah catatan-catatan yang diselenggarakan oleh auditor mengenai prosedur audit yang ditempuhnya, pengujian yang dilakukannya, informasi yang diperolehnya, dan simpulan yang dibuatnya sehubungan dengan auditnya. Kertas kerja audit merupakan catatan-catatan yang dibuat dan data-data yang dikumpulkan auditor secara sistematis pada saat melakukan tugas audit. Kertas kerja audit harus mencerminkan langkah-langkah kertas kerja yang ditempuh, pengujian-pengujian yang dilakukan, informasi yang diperoleh, dan juga kesimpulan hasil audit. Di sini ada beberapa jenis kertas kerja audit. Yang pertama, kertas kerja berisi anggaran waktu. Yang kedua, ada bagian arus atau flowchart. Yang ketiga, ada format gambar seperti chart, grafik, dan diagram. Yang keempat, ada memorandum untuk mendokumentasikan hasil wawancara. Selanjutnya, catatan akuntansi seperti neraca saldo. Lalu, bukti-bukti dari pihak ketiga dan juga worksheet yang dibuat auditor. Selanjutnya, bukti yang dikumpulkan auditor, catatan-catatan auditor, dan yang terakhir dokumen-dokumen final seperti tanggapan audit. Isi kertas kerja. Kertas kerja biasanya berisi dokumentasi yang memperlihatkan yang pertama telah dilaksanakannya standar pekerjaan lapangan, yaitu pemeriksaan telah direncanakan dan juga disupervisi dengan baik. Yang kedua, telah dilaksanakannya standar pekerjaan lapangan kedua, yaitu pemahaman memadai atas pengendalian intern telah diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat dan lingkup pengujian yang telah dilakukan. Yang ketiga, telah dilaksanakannya standar pekerjaan lapangan ketiga, yaitu bukti audit yang telah diperoleh, prosedur audit yang telah diterapkan, dan pengujian telah dilaksanakan, yang memberikan bukti kompeten yang cukup sebagai dasar untuk memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan audit. Tujuan kertas kerja audit, yang pertama ada mendukung pendapat auditor atas laporan keuangan audit. Yang kedua, menguatkan simpulan-simpulan auditor dan kompetensi auditnya. Yang ketiga, ada mengkoordinasi dan mengorganisasikan tahap audit. Serta yang terakhir, memberikan pedoman dalam audit berikutnya. Faktor-faktor yang harus diperhatikan oleh auditor dalam pembuatan kertas kerja yang baik untuk membuktikan bahwa seseorang itu merupakan auditor yang kompeten dalam melaksanakan pekerjaannya yang sesuai dengan standar auditing. Ia harus dapat menghasilkan kertas kerja yang benar-benar bermanfaat. Untuk memenuhi tujuan di atas, di sini ada 5 faktor yang harus diperhatikan seorang auditor. Yang pertama, lengkap. Di sini lengkap artinya berisi semua hal yang pokok. Auditor harus dapat menentukan komposisi semua data penting. Yang kedua, ada tidak diperlukannya tambahan penjelasan secara lisan, karena kertas kerja akan diperiksa oleh auditor senior untuk menentukan cukup atau tidaknya pekerjaan audit yang telah dilaksanakan
oleh stafnya, dan bahkan ada kemungkinan kertas kerja tersebut akan diperiksa oleh pihak luar. Maka kertas kerja hendaknya berisi informasi yang lengkap sehingga tidak memerlukan tambahan penjelasan lisan. Yang kedua ada teliti. Seorang auditor perlu memperhatikan ketelitian dalam penulisan dan perhitungan, sehingga kertas kerjanya bebas dari kesalahan tulis dan perhitungan. Yang ketiga ringkas. Kadang-kadang auditor yang belum berpengalaman melakukan kesalahan dengan melaksanakan audit dengan tidak relevan dengan tujuan audit. Yang keempat, jelas. Kejelasan dalam menyajikan informasi kepada pihak-pihak yang akan memeriksa kertas kerja perlu diusahakan oleh auditor. Yang terakhir ada rapi. Ya, tentunya kerapian dalam pembuatan kertas kerja dan keteraturan penyusunan kertas kerja akan membantu auditor senior dalam mereview hasil pekerjaan stafnya, serta tentunya memudahkan auditor dalam memperoleh informasi dari kertas kerja tersebut. Keuntungan dan standarisasi kertas kerja. Yang pertama, memastikan adanya pendekatan yang konsisten dalam semua audit. Dengan demikian, standarisasi meningkatkan pengendalian mutu. Yang kedua, membantu dalam melatih staf. Yang ketiga, file audit yang disajikan dalam cara yang sistematis dan profesional, yang tentunya memudahkan membaca dan lebih efisien mereview. Yang keempat, memudahkan menjelaskan ke klien jika temuan audit dipertanyakan. Sekian penjelasan dari saya mengenai bukti audit dan kertas kerja audit. Jika ada kesalahan dalam salah kata maupun salah penjelasan, saya minta maaf. Terima kasih.